Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1125. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seperti itu, karena itu terlalu berbahaya. Tuan atau Tuan Telinga, mengapa nama ini terasa familiar? Gumam seorang lelaki tua. Apa, pernahkah kamu mendengar berita tentang orang ini? Tiba-tiba banyak orang yang langsung memandang ke arah lelaki tua yang berbicara itu. Karena bagaimanapun juga master seperti itu tidak dikenali oleh siapapun yang hadir. Dan itu sungguh aneh. Terlebih lagi jika orang itu adalah ras kuat yang tersembunyi. Alangkah baiknya untuk mengatakan, misalnya, seperti klan naga sejati Kincen hanya ada sedikit orang kuat di dunia luar yang jarang diketahui. Tetapi master di dalam umat manusia itu pasti akan diketahui. Apakah kamu pernah mendengar tentang benua langit yang mendalam? Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu sedang berbicara tentang benua langit yang mendalam? Benua rendah tempat Xiao Yao Supreme melonjak. Kata seseorang, dia terdiam. Ya, itu benua langit yang mendalam. Itu adalah benua untuk perbaikan rantai jiwa bela diri. Saya telah mendengar bahwa setelah Xiao Yao Supreme naik saat itu dari benua rendah, ada sekelompok master di bawah komandonya yang juga naik bersama mereka. Salah satunya disebut Master Telinga, dan itu adalah Master Telinga jiwa bela diri. Sungguh menakjubkan, tetapi saya juga baru mendengarnya dan saya juga belum pernah melihatnya. Kata lelaki tua itu. Apa, bawahan Xiao Yao Supreme? Semua orang pun segera menghirup udara dingin. Ini jelas merupakan raksasa super dalam umat manusia. Di antara ahli teratas umat manusia saat ini, Xiao Yao Supreme meskipun usianya tidak lama, namun kebangkitannya jelas merupakan proses legendaris bagi seluruh umat manusia. Dari alam suci kecil hingga alam tertinggi. Dan sekarang bahkan lebih manusiawi. Salah satu pemimpin sosok seperti itu adalah legenda bagi para ahli yang mulia yang hadir di sini. Bahkan master dari ras yang lain yang tak terhitung jumlahnya yang hadir juga memiliki ekspresi serius. Ini jelas merupakan salah satu master terbaik di alam semesta ini. Dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Xiao Yao Supreme, gumam Kincen. Saat ini dia juga berkata, Kincen sudah terlalu sering mendengar nama ini. Dapat dikatakan bahwa ras manusia telah mencapai masa yang sangat tertekan. Namun itu adalah karena kelahiran Xiao Yao Supreme yang membuat ras manusia menemukan kesempatan untuk bernapas dan memperbaiki ras manusia. Tuan Jinlin yang sebelumnya menyelamatkan Kincen di alam surga timur juga berada di bawah perintah orang ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku juga ingin melihat pemimpin umat manusia ini. Kata Kincen, dia menghela napas dalam dengan emosi. Selanjutnya banyak orang terus berdatangan dan orang-orang lainnya terus pergi. Saat ini Kincen terus-menerus merasakan danau jiwa ini. Dia menjalankan teknik terlarang jiwa surgawi dan tiba-tiba kekuatan jiwa di danau ini secara bertahap menjadi jelas di benak Kincen. Kekuatan jiwa yang berbeda memiliki atribut yang berbeda pula. Teknik terlarang jiwa surgawi Kincen sangat kuat, mampu menguraikan sebagian besar kekuatan jiwa di dunia. Tetapi kekuatan jiwa di danau jiwa ini tidak dapat diuraikan oleh teknik terlarang jiwa surgawi. Meskipun tidak bisa diuraikan, namun analisis sederhana itu tidak akan menjadi masalah. Dan dengan persepsi Kincen pun semakin menemukan danau jiwa ini yang sangat mengerikan. Mustahil ketika teknik terlarang jiwa surgawi Kincen dikombinasikan dengan rantai dewa hukum sepenuhnya menembus ke dalam danau jiwa. Dan Kincen tiba-tiba terkejut karena kekuatan jiwa yang terkandung di dalam setiap tetes air di danau jiwa ini tidak ada bandingannya. Dan bahkan itu mengejutkan Kincen. Alasan mengapa danau jiwa ini tidak dapat diambil itu justru karena kekuatan jiwa yang terkandung di dalam danau jiwa ini terlalu dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya sehingga ahli yang mulia pun tidak dapat dengan mudah mengambilnya. Selanjutnya Kincen pun langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi yang dikombinasikan dengan pohon iblis dari 10.000 alam.
untuk mengambil air di danau ini. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba dari danau jiwa tersebut, kekuatan misterius tiba-tiba melonjak. Itu sebenarnya mencegah teknik terang jiwa surgawi Qinchen dan juga Poniblis dari 10.000 alam untuk tidak mengambil air dari danau tersebut. Ini tidak mungkin. Mata Qinchen terkejut. Jiwa adalah sesuatu yang istimewa ketika berada di dalam pikiran. Itu adalah bentuk hidup. Misalnya, jika seseorang mencoba menyerap atau merebut jiwa Qinchen, maka Qinchen secara alami dapat mendorong kekuatan jiwa untuk melawan. Tetapi danau jiwa di depan ini, menurut kebenarannya, seharusnya itu adalah semacam benda mati. Kumpulan jiwa khusus yang terbentuk di kampan ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang, danau jiwa ini sebenarnya mencegah teknik terlarang jiwa surgawi Qinchen dan Poniblis dari 10.000 alam untuk menyerapnya, yang langsung mengejutkan Qinchen. Mungkinkah? Kata Qinchen, matanya tiba-tiba membulat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu danau jiwa ini memiliki kesadaran sehingga itu dapat menahan penyerapan Qinchen. Mendesis, apakah danau jiwa ini adalah makhluk hidup? Pada saat ini Qinchen ketakutan dan memandang danau di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana danau jiwa ini bisa menjadi makhluk hidup. Dalam sekejap, kulit kepala Qinchen mati rasa, rambutnya ketakutan dan ada keinginan untuk berbalik dan berlari. Jika danau jiwa ini adalah makhluk hidup, berarti danau jiwa tersebut adalah jiwa orang kuat tertentu. Jika demikian, seberapa burukkah keberadaan ini? Yang mulia surgawi, atau supreme, atau bahkan mungkin lebih kuat lagi. Qinchen tidak bisa membayangkannya sama sekali. Bagaimanapun, setetes air danau jiwa ini saja sebanding dengan kekuatan jiwanya. Bagaimana danau sebesar itu bisa dimiliki oleh orang kuat? Begitu pihak lain ingin menyerang mereka atau bahkan menelan mereka, bukankah mungkin melakukannya hanya dengan satu pikiran? Ketika Qinchen menahan kepanikan dan akan berbalik untuk melarikan diri, Qinchen tiba-tiba sadar dan berhenti. Tidak, jika danau jiwa ini adalah makhluk hidup dan dapat dengan mudah menelannya, hal itu pasti sudah terjadi sejak lama. Apakah akan menunggu sampai sekarang? Lagi pula, ada banyak orang kuat yang telah meninggalkan tempat ini sebelumnya. Dan sebelumnya, dari danau ini juga banyak kotak air yang berhasil diangkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Qinchen. Dia menahan kepanikannya dan dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa Qinchen pasti melewatkan sesuatu. Apa sebenarnya itu? Qinchen mengerutkan kening dan dia pun berpikir sangat keras. Kemudian rantai hukum Qinchen menembus ke dalam danau jiwa ini, dan dia menemukan bahwa danau jiwa ini menyerap napas rantai hukumnya. Tampaknya, hukum dan napas yang berbeda dapat menarik hal yang berbeda. Dan ini mirip dengan sungai bintang neraka. Namun aura di kedalaman danau jiwa ini jelas sangat menarik bagi aura naga sejati di tubuh Qinchen. Dan itu selalu menarik diri Qinchen sendiri. Namun kekuatan khusus yang menarik diri naga sejati ini tidak pernah merespon Qinchen. Mungkinkah kekuatan di danau ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap energi naga sejatiku? Tetapi energi naga sejati di tubuhku tidak memiliki daya tarik sedikit pun terhadapnya. Kata Qinchen, matanya berbinar. Dan ini sangat mungkin. Jika tidak, rantai hukum yang diringkas oleh hukum naga sejati miliknya sendiri mungkin telah lama berada jauh di dalam danau jiwa ini. Akan tetapi mengapa itu selalu tidak ada pergerakan dari danau jiwa ini? Dan ini tidak sejalan dengan akal sehat. Cobalah menggunakan kekuatan hukum, kata Qinchen, matanya bersinar. Dan dia pun segera memobilisasi kekuatan lain di tubuhnya. Dan segera rantai hukum di tangan Qinchen pun meledak menjadi cahaya ilahi. Dan kekuatan yang mewakili hukumnya perlahan memasuki danau jiwa di sepanjang rantai hukum. Dan kemudian, Qinchen pun segera merasa bahwa di kedalaman danau jiwa ini, kotak air melonjak. Dan Qinchen sepertinya dapat menarik kotak air itu kapanpun. Akan tetapi Qinchen tidak menarik kotak air tersebut karena Qinchen tidak ingin mendapatkannya. Saat ini Qinchen tidak kekurangan harta sama sekali. Hanya kekuatan yang menarik energi naga sejati di tubuhnya yang menjadi tujuan perjalanan Qinchen ke sini. Itu dia. Tiba-tiba mata Qinchen berbinar dan dia akhirnya memikirkan keberadaan yang berhubungan dengan klan naga sejati. Xiaolong, kata Qinchen. Xiaolong yang dipancing Qinchen di sungai bintang neraka dan kemudian diperbudak oleh Qinchen. Naga kecil itu adalah produk dari sungai bintang neraka. Meskipun itu hanyalah udang karang, namun itu sebenarnya adalah naga sejati. Dan setelah bertransformasi,
dia akan menjadi naga sejati. Yang disebut naga sejati di sini bukanlah naga sejati dalam ras monster, melainkan naga asli, naga skala merah, sejenis naga asli. Bahkan sebagai perbandingan, Xiaolong adalah klan naga sejati dan Qin Chen sebenarnya hanya palsu. Mungkin dengan membiarkan naga sejati memasuki danau jiwa ini, keberadaan khusus yang menarik naga sejati di tubuhku dapat ditemukan, kata Qin Chen. Dalam sekejap, napas Qin Chen menjadi cepat. Ini jelas merupakan pilihan yang sulit, karena meskipun Xiaolong mungkin dapat bertahan hidup di danau jiwa ini sampai batas tertentu, namun dia juga dapat dimusnahkan kapan saja yang tidak dapat diterima oleh Qin Chen. Selanjutnya, kesadaran Qin Chen pun langsung memasuki cakram Gyo Qiankun. Qin Chen datang ke danau sungai bintang neraka dan kemudian Qin Chen mengirimkan pemikiran ilahi ke arah danau. Dan tiba-tiba seekor lobster yang diselimuti cahaya merah keluar. Naga kecil, bisakah kamu melihat danau jiwa di luar? Kata Qin Chen. Dia segera melepaskan napas cakram Gyo Qiankun untuk memungkinkan Xiaolong untuk melihat keberadaan danau jiwa di luar cakram Gyo Qiankun. Ketika melihat danau jiwa tersebut, Xiaolong tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dia merangkak terus-menerus dan ada keinginan untuk bergegas masuk ke dalamnya. Benar saja, Xiaolong tidak hanya bisa merasakan napas danau jiwa ini, tetapi dia juga memiliki daya tarik yang kuat dari danau jiwa ini, kata Qin Chen matanya berbinar. Xiaolong juga merupakan naga sejati, jadi dia secara alami dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Qin Chen. Naga kecil, ada kekuatan di danau jiwa ini yang dapat mengubah ras naga sejati. Saya pikir Anda telah merasakannya juga, tetapi sekarang benda itu telah disembunyikan di danau jiwa ini. Dan baik saya maupun kekuatan jiwa tidak dapat memasukinya untuk menemukannya. Aku tidak tahu apakah Anda bisa memasuki danau jiwa ini dan menemukannya untukku, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Xiaolong, setelah Anda memasukinya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Anda akan langsung dimusnahkan oleh danau jiwa ini. Dan yang kedua adalah jika Anda dapat menghentikan erosi danau jiwa ini, maka Anda pasti akan menemukan keberadaan khusus yang menarik perhatian kita. Anda hanya perlu membawa hukum dan rantai dewa saya ke sana, lalu Anda bisa keluar. Tidak peduli krisis apa yang kamu hadapi, serahkan sisanya kepadaku, kata Qin Chen. Mengatakan ini, Qin Chen memandang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mau, aku akan memasukkanmu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, tetapi ini mungkin akan menjadi takdir besar bagi kita, kata Qin Chen. Dia tidak memaksa Xiaolong, tetapi Qin Chen berkonsultasi dengannya. Meskipun Qin Chen bisa membuat Xiaolong memasukinya, namun hal semacam ini jelas membutuhkan ketersediaan Xiaolong sendiri. Pada saat ini, mendengar itu Xiaolong ragu-ragu sejenak. Namun Xiaolong jelas memahami kata-kata Qin Chen. Dia menatap danau jiwa itu, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya sinar cahaya yang tegas muncul di mata kecil Xiaolong. Lalu dia pun mengangguk. Tentu saja dia bersedia memasuki danau jiwa ini, karena mereka merasa bahwa ini akan menjadi peluang bagi mereka, peluang untuk mengubah nasibnya. Oke, Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Karena Xiaolong bersedia, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Karena kamu bersedia, selama kamu keluar dari situ, tidak peduli apa hasilnya, kamu akan menjadi mitraku, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ketika dia mengangkat tangannya, buah kekacauan muncul di tangan Qin Chen. Qin Chen telah memperoleh dua buah kekacauan sebelumnya. Satu ditelan oleh dirinya sendiri dan dia memahami kekuatan kekacauan dan kitab asal mulai berevolusi. Dan buah satunya lagi tidak berguna baginya. Dan satu-satunya buah kekacauan yang tersisa, Qin Chen sangat menghargainya. Naga kecil, danau jiwa ini mengandung aura kekacauan yang menakjubkan. Meskipun Anda dapat bertahan hidup di sungai bintang neraka, namun Anda mungkin tidak akan dapat menahan aura kekacauan yang begitu mengerikan. Kamu harus mengambil buah kekacauan ini terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Xiaolong, bos, terlalu boros bagimu untuk memberikan buah kekacauan ini kepada lobster kecil ini, kata Xiaowi dan Xiaowo. Mereka berdua berdiri di sekitar Qin Chen dan berkata dengan tidak percaya, karena ini adalah perlakuan yang tidak mereka dapatkan. Jangankan mereka, jika seseorang melihat apa yang dilakukan Qin Chen, ia pasti akan menjadi gila. Buah kekacauan, sebuah harta karun yang sangat diidam-idamkan oleh para ahli yang mulia. Demi buah kekacauan, para ahli yang mulia bumi pasti akan bertarung. Tetapi sekarang,
Qin Chen benar-benar memberikan buah kekacauan terakhirnya kepada lobster kecil ini, yang mana itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan jika diperoleh melalui lelang pasar gelap, harga buah kekacauan pasti tidak akan lebih rendah daripada harga Xiaolong sendiri. Akan tetapi sekarang Qin Chen secara langsung membiarkan Xiaolong untuk menelan buah kekacauan. Bos, ini terlalu boros kan? Hal bagus apa? Xiao Huo dan aku juga bisa melakukannya, kata Xiaowi. Dia memandang Xiaolong yang memegang buah kekacauan itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan iri. Mereka berdua yakin bahwa buah kekacauan itu memiliki rasa yang sangat enak. Oke, jika aku memiliki buah kekacauan lain di masa depan, aku pasti akan memberikannya kepada kalian berdua. Tetapi sekarang Xiaolong akan menjalankan misi dan harus memakan buah kekacauan itu, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum masam. Sekelompok pecinta kuliner ini, mereka masih ingin makan dan mereka tidak senang. Namun pada saat ini Qin Chen tahu betul bahwa untuk memasuki danau jiwa itu, naga kecil ini harus menelan buah kekacauan untuk merangsang potensinya dan mendapatkan perlindungan dari kekuatan kekacauan. Jika tidak mungkin untuk memasuki tempat itu. Pada saat ini Xiaolong juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Dua penjepitnya langsung menjepit buah kekacauan itu, dan dia pun langsung memakan buah kekacauan itu bahkan tanpa membuang kulitnya. Sementara melihat itu, Xiaowi dan Xiao Huo hanya bisa mengeluarkan air liur. Dan boom, ketika naga kecil itu menelan buah kekacauan, aura kekacauan langsung meningkat beberapa kali lipat pada tubuhnya, dan rantai dewa tatanan naga sejati muncul di tubuhnya, terjalin seketika. Dalam sekejap mata, semua rantai dewa tatanan Xiaolong terjalin menjadi perisai kekacauan, dan tubuhnya ditutupi dengan napas kekacauan, seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk kekacauan. Akan tetapi setelah menelan buah kekacauan, Qin Chen masih sedikit khawatir. Qin Chen pun melambaikan tangannya kepada pohon iblis dari 10.000 alam, dan tiba-tiba sebuah ranting dari pohon iblis dari 10.000 alam melayang dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Naga kecil, ini adalah ranting pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon iblis dari 10.000 alam dapat menelan seluruh kekuatan jiwa. Jika Anda memakan ranting pohon iblis dari 10.000 alam ini, itu dapat melindungi Anda dari invasi kekuatan jiwa. Setidaknya itu bisa membuatmu bertahan untuk sementara waktu, kata Qin Chen. Mendengar itu Xiaolong pun mengangguk, dan dia pun segera memakan ranting pohon dari pohon 10.000 alam itu. Xiaolong, apalagi yang perlu kamu persiapkan? Katakan saja, kata Qin Chen. Dia berkata lagi. Xiaolong berbalik dan menarik napas tajam ke arah danau Sungai Bintang Neraka. Tiba-tiba aliran air Sungai Bintang Neraka di dalam cakram Gyeokyan Kun seperti naga air itu langsung tersedot ke dalam tubuh Xiaolong. Kemudian, naga kecil Xiaolong itu mengangguk ke arah Qin Chen, menunjukkan bahwa dia sudah siap masuk ke dalam danau jiwa. Baiklah. Di tepi danau, mata tertutup Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan kemudian sambil duduk di tepi danau dia pun mengeluarkan Xiaolong dalam tampilan penuh. Dan begitu Xiaolong dikeluarkan, Xiaolong nampak tiba-tiba seperti nyala api merah yang melompat keluar. Apa itu? Begitu Xiaolong muncul di tangan Qin Chen, napasnya langsung menarik perhatian ahli yang mulia yang lainnya yang ada di sana. Dan setelah melihat Xiaolong, semua orang pun terkejut. Ini udang karang. Sepertinya itu adalah spesies asing di Sungai Bintang Neraka. Yah, memang benar. Aura udang karang ini sangat mirip dengan ikan senguang di Sungai Bintang Neraka. Bukankah itu benar-benar ditangkap dari Sungai Bintang Neraka? Banyak orang berbicara dan terkejut, sedikit tidak percaya. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen dengan lobster tersebut. Apakah orang ini akan melepaskan lobster itu ke dalam danau jiwa ini? Bukankah ini omong kosong? Banyak orang nampak berspekulasi, akan tetapi banyak orang seketika terdiam. Naga kecil, semuanya terserah padamu, kata Qin Chen. Dia mengabaikan komentar orang-orang di sana. Kemudian rantai hukum dan dewa menyebar dari tubuh Qin Chen terhubung dengan Xiaolong, dan kemudian langsung menjerat Xiaolong bergabung dengannya. Selanjutnya Qin Chen pun langsung meletakkan Xiaolong di tepi danau. Kemudian Xiaolong pun langsung memasuki danau tersebut. Dan ketika Xiaolong memasuki air danau, nyala api ilahi yang mengerikan keluar dari tubuh Xiaolong. Dan rasanya itu seperti seekor naga kecil yang sedang terbakar.
Apakah orang ini gila? Bahkan ahli yang mulia sekalipun tidak bisa masuk. Dan begitu lobster ini masuk, pasti itu kan langsung dimusnahkan kan? Gila, orang ini sungguh gila. Semua orang lain yang melihatnya pun hanya mengejek. Akan tetapi pada saat ini ketika Xiaolong memasuki air danau itu, Xiaolong nampak baik-baik saja dan dalam sekejap mata, naga kecil itu pun menghilang ke dalam danau. Qin Chen kemudian dapat merasakan bahwa Xiaolong telah memasuki danau jiwa ini. Qin Chen kemudian duduk dengan tenang di tepi danau jiwa dan memandangi air danau. Meskipun ekspresi Qin Chen tenang, tetapi hati Qin Chen sangat serius. Apakah orang ini ekspresinya terlalu serius kan? Dia tidak benar-benar mengira bahwa lobster itu bisa memasuki danau jiwa kan? Biar ku bilang, udang lobster itu pasti sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Itu sangat disayangkan. Lobster seperti itu pasti terasa sangat lezat, tapi itu sungguh sia-sia. Banyak orang nampak berbicara di samping, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras karena mereka takut menyinggung Qin Chen. Jelas sekali orang-orang ini tidak menyangka bahwa Xiaolong dapat bertahan hidup di dalam danau jiwa ini. Pada saat ini mata Qin Chen serius dan dia mengabaikan diskusi orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, kekuatan mentalnya terkonsentrasi sepenuhnya kepada Xiaolong. Dan dalam persepsinya, Xiaolong itu telah menyelinap ke kedalaman danau jiwa sedikit demi sedikit.